Ya, untuk langkah yang pertama itu kita harus bongkar dulu bottom case-nya ya. Di sini ada beberapa baut, ya bisa dicek. Di sini kita bisa menggunakan obeng plus ya, disesuaikan saja dengan bautnya. Ya, untuk pembongkaran atau menggunakan obeng itu harus diposisikan lurus ya dengan bautnya, jangan sampai miring. Karena kalau misalkan miring nanti dudukannya nggak pas, bisa aja nanti bautnya jebol. Kalau udah jebol nanti udah nggak bisa dilepas lagi gitu ya. Ya di MyBook 14 ini kita ada dua kriteria baut dari bottom case-nya ya. Ada yang ukuran kecil seperti ini, terus ada yang ukurannya panjang seperti ini. Nah untuk ukuran kecil ini khusus untuk bagian depan, yaitu di sini. Jumlahnya 4 baut ya. Untuk sisanya ini menggunakan baut yang panjang seperti ini. Ya, untuk pembongkaran bottom case-nya kita ada trik khusus ya, yaitu kita mulai dari bagian belakangnya dulu ya. Untuk pengungkitannya kita tinggal masukkan jari-jari kita seperti ini, lalu diungkit seperti itu. Lalu lakukan cara seperti itu secara mengeliling ya, jangan ngasal. Contohnya kalian mulainya dari sini lalu langsung ke sini. Nah, jangan kayak gitu ya. Susah. Jadi harus mengeliling. Gampang ya untuk bagian bottom case ya. Ya, untuk bagian dalam dari notebook MyBook 14 ini bisa dilihat kondisinya seperti ini ya. Jadi udah nggak ada kondisi mainboard yang segede-gede gaban ya. Kondisi mainboardnya sekarang untuk laptop-laptop sekarang tuh kurang lebih seperti ini ya, hampir seukuran SSD ini ya, mungkin agak lebih sedikit lah gitu ya, bahkan lebih besar baterainya daripada mainboardnya ya kalau sekarang gitu. Nah di sini juga ada beberapa slot tip yang menutupi soket-soket kabel. Nah teman-teman semuanya bisa cabut dulu aja slot tipnya ya, seperti ini. Ya mungkin ditempelnya boleh di sini dulu atau di mana aja ya. Soalnya nanti ini berguna banget, bisa dipakai lagi gitu. Nah untuk selanjutnya komponen yang pertama kali yang harus dilepas itu adalah dayanya dulu. Mau itu perangkat apapun ya, mungkin bisa misalkan ada handphone atau mungkin tablet atau mungkin yang lainnya. Yang pertama kita lepas dulu itu ketika pembongkaran yaitu baterainya ya. Kalau kita nggak lepas baterai atau dayanya, bisa aja nanti ketika pembongkaran itu terjadi konslet seperti itu. Oke, untuk soket baterainya kita lihat di sebelah sini ya. Di bagian sisi dan kanannya ini terdapat ada sedikit celah ya. Teman-teman bisa menggunakan 2 jari seperti ini atau mungkin 1 jari seperti ini juga bisa. Teman-teman tinggal tarik aja soketnya ya, seperti ini. Baterainya, selanjutnya kita lepas baut yang terpasang pada baterainya ya. Di sini ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat di sini ukuran bautnya yang kecil ya, sama seperti ukuran baut yang di bottom case tadi yang di bagian depan ya. Oke, selanjutnya kita lepas SSD sekaligus dengan konverternya ya di sini. Nah, ini konverternya di sini, ini SSD-nya di sini ya. Teman-teman sebenarnya bisa berbagai cara ya. Mau misalkan mau lepas SSD-nya dulu silahkan gitu kan. Baru kita lepas bautnya. Atau mungkin teman-teman mau lepas bautnya dulu, baru nanti lepas SSD-nya bisa aja ya gitu. Ini juga untuk SSD ukuran bautnya sama ya, seperti baut baterai ataupun baut
bottom case yang di bagian depan tadi, ukurannya kecil seperti ini. Nah, selanjutnya kita lepas soket dari konverternya ya. Bisa cek di sini. Nah, tipe pengungkitnya ini, tipe penguncinya ini adalah yang diungkit ya. Kalau tadi kan kalau baterai kita cuma cabut pasang ya. Gitu. Kalau untuk pengunci seperti ini kita ungkit dulu penguncinya, baru kita tarik kabelnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan penguncinya lagi di bagian bawah seperti ini, jangan langsung ditarik ya. Nanti ada kemungkinan penguncinya patah atau nanti bisa aja kabelnya yang putus gitu ya. Nah, setelah kita lepas SSD-nya, kita lepas kabel-kabel yang terpasang ke mainboardnya. Ya, buat teman-teman bisa dicek di sini ada beberapa kabel ya. Di sini ada kabel touchpad ya, yang ukurannya pipi dan bisa dibilang kecil seperti ini ya. Ini penguncinya juga sama, kita ungkit dulu ke atas, baru kita tarik kabelnya ya. Terus ini ada kabel keyboard juga ya. Ini rata-rata kabel keyboard ini warna hitam putih seperti ini ya, gitu. Ini di berbagai laptop pun sama, bukan cuma di Axial. Nah, kita ungkit dulu penguncinya, baru kita tarik kabelnya. Nah, selanjutnya ini kita ada kabel penghubung antara subboard sama mainboardnya ya. Ini juga sama, kita ungkit dulu penguncinya, baru kita tarik kabelnya ya. Ini juga ada kabel mikrofon. Nah, untuk kabel mikrofon ini teman-teman harus hati-hati juga ya, karena bisa dibilang untuk ukuran kabelnya ini dibilang kecil banget ya di sini ya, sangat kecil banget. Jadi riskan sekali putus. Nah, buat teman-teman ketika bongkarnya itu atau melepasnya itu jangan ditarik kabelnya ya. Tapi seperti biasa ditariknya itu adalah si soketnya ya, yang di sini. Seperti ini. Ya. Jadi jangan ditarik kabelnya, tapi yang ditarik itu adalah soket putihnya ini. Di sini juga ada kabel speaker ya. Kalau tadi itu mikrofon, kalau yang ini speaker ya. Bentuknya hampir sama, cuman ya fungsinya beda ya tentunya ya. Seperti biasa kita tarik soketnya seperti ini ya. Selanjutnya ada kabel apa lagi? Ada kabel LVDS-nya ya. Ini sebenarnya semuanya disebutnya LVDS ya, cuman ya ini LVDS untuk LCD-nya ya, gitu. Kita ungkit penguncinya, lalu kita tarik kabelnya. Nah, selanjutnya lagi ada kabel yang paling riskan di seri MyBook ini ya, yaitu ada kabel WiFi ya, atau soket WiFi di sini. Nah, untuk pelepasannya itu atau cara melepasnya itu, kalian harus mengurutnya dulu dari bagian belakangnya ya. Jadi sebisa mungkin kalau melepas kabel WiFi itu untuk seri MyBook itu jangan dicabut kayak gini, tapi kita urut dari pangkalnya dari belakang. Nah, kita cabut dari belakang seperti ini ya, seperti itu ya. Setelah kita lepas semua kabel yang terpasang ke mainboard, selanjutnya kita lepas baut yang terpasang di mainboard ya. Itu di sini ada 3 baut mini atau yang paling kecil di sini ya. Ada 3. Ini untuk heatsinknya ya. Buat teman-teman juga harus hati-hati ya untuk baut ini, karena ini kalau obengnya nggak pas ya, bisa aja nantinya dol ya, atau jebol nantinya. Bisa dilihat ya, di sini ukurannya kecil banget, jadi harus hati-hati. Ya, selanjutnya kita juga lepas 4 baut lainnya ya. Di sini ada 1, 2,
3 dan 4 di sini ya. Akhirnya kita tinggal ambil mainboardnya. Ya, selanjutnya kita lepas subboardnya ya, atau chillboardnya ya. Gitu. Ya, di sini ada penguncinya seperti biasa. Kita ungkit dulu penguncinya. Lalu kita tarik kabelnya ya. Di sini ada 2 baut yang kupingnya lebar ya. Kita lepas aja bautnya. Bautnya udah dilepas, saja kita tinggal ambil aja shellboardnya kayak gini ya. Ya, di sini ada kabel LVDS ya, yang tadi menghubungkan subboard dengan mainboardnya ya, atau sering kita sebutnya kabel chillboard ya. Nah, sebenarnya ini bisa dilepas aja walaupun dia terselotip seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Cuman ya ini tidak disarankan ya untuk dilepas pasang seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ada baut engsel ya, yang dimana masing-masing engselnya diberi 3 baut. 1 2 3 1 2 3 ya. Oke, kita langsung lepas saja bautnya. Ya, selanjutnya kita tinggal lepas keyboardnya ya. Untuk melepas keyboard ada trik khusus ya, biar gampang. Yaitu kita tinggal ungkit dulu laptopnya ya, seperti kita kondisi ketika mau buka laptop. Gitu, seperti ini. Selanjutnya bisa dilihat engselnya langsung terbuka kayak gini ya. Nah, kalau udah terbuka kayak gini, kita tinggal dilebarin aja. Ketika engselnya udah kebuka seperti ini, biar lebih gampang kita lepas keyboard seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, ini posisi keyboard seperti ini. Untuk melepasnya kita tinggal tarik aja keyboardnya ya. Tara.